Perkenalkan, nama saya Bernadia Hoar. Saya salah satu mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini, saya akan memberikan sedikit penjelasan materi tentang perkembangan anak. Bagian yang pertama, perkembangan diri anak usia dini. Yang pertama, konsep diri. Konsep diri pada anak adalah suatu persepsi tentang diri dan kemampuan anak, di mana dengan konsep diri ini mereka akan memandang dan menilai diri mereka sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Yang kedua, harga diri. Harga diri menjadi salah satu cara untuk menentukan karakter pada anak, di mana jika anak yang memiliki harga diri yang tinggi, maka ia akan memiliki pribadi yang menyenangkan. Yang ketiga, emosi. Pada masa anak usia dini memiliki perkembangan emosional yang tidak stabil, sehingga anak gampang marah, namun reaksi emosinya tidak akan berlangsung lama. Yang keempat, teori Erik Erikson yang berkaitan dengan inisiatif dan rasa bersalah. Erik Erikson mendefinisikan bahwa fase perkembangan yang berkaitan dengan inisiatif dan rasa bersalah adalah fase perkembangan pada diri manusia. Secara umum dapat dikatakan sebagai perkembangan psikososial, di mana jika anak berhasil melewati tahap ini, maka anak akan merasa mampu dan bertanggung jawab. Namun sebaliknya, jika anak tidak berhasil, maka anak akan merasa bersalah, ragu-ragu, dan kurang inisiatif. Bagian yang kedua, gender. Gender bukan tentang jenis kelamin pada manusia, melainkan tugas-tugas atau tanggung jawab dari perempuan dan laki-laki. Apa yang menjadi tugas dari perempuan dan apa yang menjadi tugas dari laki-laki. Namun terkadang terjadi kesenjangan gender karena banyak orang tidak memahami apa yang seharusnya menjadi tugas dari seorang laki-laki dan perempuan. Anak usia dini harus diberi pengenalan gender sejak dini, agar dia memahami perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Melalui pengenalan gender juga, anak dapat mengetahui bagian-bagian mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain atau lawan jenis. Bagian yang ketiga tentang bermain sebagai kesibukan bagi anak usia dini. Bermain juga menjadi salah satu kesibukan yang dipilih anak sebagai bagian dari usaha untuk mencoba-coba dan melatih diri, di mana kegiatan bermain ini akan membantu perkembangan anak, karena dengan bermain anak akan membangun pengetahuannya tentang apa yang ada di sekitarnya dan membangun kreativitas anak itu sendiri. Bagian yang keempat, pengasuhan. Mengasuh berarti memimpin, mengelola, dan membimbing. Ada berbagai macam jenis pola pengasuhan yang diberikan orang tua pada anak. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh ini dilakukan dengan cara memaksa, mengatur yang bersifat keras. Yang kedua, pesimis. Pola asuh ini yang dilakukan dengan memberikan kebebasan pada anak atau tidak mengekang anak. Yang ketiga, pola asuh cuek. Pada pola asuh ini, orang tua akan mengabaikan anak, tidak memenuhi kebutuhan baik fisik maupun psikis anak. Yang keempat, pola asuh demokratis. Pola asuh ini memberikan kebebasan pada anak, namun ada kejelasan akan peraturannya sehingga anak pun berada di jalur yang tepat. Yang kelima, pola asuh berbeda. Pola asuh berbeda artinya pengasuhan sesuai dengan kekurangan dan kelebihan yang ada pada anak tersebut. Bagian yang kelima, hubungan anak usia dini dengan teman sebaya. Teman sebaya artinya orang yang memiliki kedewasaan sama dengan kita. Anak usia dini yang memiliki teman sebaya akan memperoleh dorongan emosional dan sosial yang baik, meningkatkan keterampilannya, meningkatkan harga dirinya, menjadi sumber kasih sayang baginya. Pengaruh teman sebaya terhadap 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama, fisik motorik. Teman sebaya membantu anak bertumbuh dengan baik karena anak sering melakukan banyak gerakan bersama teman sebayanya. Yang kedua, kognitif. Teman sebaya membantu anak untuk saling mengajari dan menyelesaikan atau memecahkan masalah bersama-sama. Yang kelima, aspek bahasa. Teman sebaya dalam lingkungan anak usia dini memiliki peran penting dalam membantu optimalisasi capaian perkembangan, termasuk dalam perkembangan bahasa dan cara berbicara anak. Yang keempat, sosial emosional. Teman sebaya dapat membantu anak berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, aspek nilai agama dan moral. Di sini, anak akan meniru apa yang dilakukan oleh teman sebayanya. Salah satunya mengingatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan agama. Yang keenam, seni. Kegiatan bernyanyi menjadi salah satu pengaruh yang baik karena akan menjadi salah satu pengembang hubungan sosial anak dengan teman sebayanya.